Kalung yang kamu kenakan ini sebenarnya adalah milik toko kami. Barang yang paling berharga. Saat mencobanya, harap berhati-hati. Kalau kamu merusaknya, kamu tak mampu menggantinya. Kalung ini sangat indah. Berapa harganya? Kalung yang Anda sebutkan ini adalah barang yang paling berharga di toko kami. Kalung ini dan Sarina dari Kekaisaran Rusia. Kalung yang dia koleksi memiliki gaya yang sama. Sekarang telah terdaftar dalam perhiasan papan atas dunia. Katalog. Harga penawaran saat ini adalah 28.800.000. Lebih dari 20 juta. Semahal itu. Tidakkah kamu mendengar apa yang dikatakan petugas itu? Itu terdaftar dalam papan atas dunia. Katalog perhiasan Zamrud. Di antaranya, Uang sebanyak itu bisa membeli sebuah villa. papan atas dunia. Perhiasan Zamrud. Lepaskan itu untukku segera. Aku ingin mencobanya. Baik, Nona Wu. Apa yang sedang kau lakukan? Mencobanya. Seharusnya ada urutan siapa cepat dia dapatkan. Aku menyuruhmu untuk melepaskannya. Kamu harus melepaskannya dengan patuh. Itu benar. Mengapa banyak omong kosong? Lihatlah pakaian compang-camping yang kamu kenakan. Aku tahu kamu tidak mampu membelinya. Untuk apa kamu untuk bertindak? Jelas dia tidak punya pacar. Dia jelas-jelas adalah seseorang yang tidak diinginkan siapapun. Bagaimana dengan ini? Aku tuanmu akan menunjukkan belas kasihan. Berhenti. Sekelompok besar orang merundung satu gadis. Apakah kalian tidak punya rasa malu? Xiaofan, kau datang tepat waktu. Siapa kamu? Siapa yang tidak mengencangkan celananya dan membiarkanmu menyelinap keluar? Mau jati pahlawan penyelamat wanita cantik. Apakah kamu memiliki kemampuan untuk itu? Kamu ingin mencoba kalung ini. Kebetulan sekali kalung ini sekarang sudah dikenakan oleh pacarku. Aku tidak akan membiarkannya melepasnya. Berapa harga kalung ini? Aku akan membelinya. Hanya denganmu. Lihat apa yang kamu kenakan. Seperti pengemis. Kalung semahal itu. Bisakah kamu membelinya? Halo, tolong bawakan QR pembayaran. Aku ingin membeli kalung ini. Kamu ingin membeli kalung ini kan? Maaf, saya khawatir. Kalung ini, saya sudah memesannya. Bahkan jika kamu ingin membelinya, itu bukan giliranmu. Apakah ini giliranku atau bukan? Bukan kamu yang memutuskan. Anak ini berani menantang tuan muda gua. Apakah dia bosan hidup? Keluarga Guo adalah milik Kota Pinggan. Salah satu dari 4 keluarga besar. Anak ini menantang tuan muda Guo. Bukankah dia hanya mencari mati? Bersabarlah sejenak, dan air akan tenang. Mundurlah selangkah dan langit akan luas. Kenapa repot-repot, Nang? Menyerahlah. Baiklah. Kamu akan segera tahu apakah perkataan saya berlaku atau tidak. Di Kota Ping'an, wilayah kecil ini, kamu berani merebut sesuatu dariku. Saya menetapkan aturan di sini hari ini. Bahkan jika Raja Surga sendiri datang, kalung ini, saya akan tetap mengklaimnya. Sesuatu yang aku Guo Yulong inginkan, tidak ada yang tidak bisa saya dapatkan. Manajer Wang kemari. Tuan muda gua Anda memanggil saya. Manajer Wang. Keamanan di toko Anda terlalu longgar bukan? Kalung seharga 10 juta sedang dikenakan oleh beberapa kucing dan anjing liar di leher mereka, dan mereka tidak mau melepasnya. Lalu bagaimana orang lain bisa mencobanya? Saya minta maaf, ini adalah kelalaian saya. Pacar saya ingin mencobanya. Kami. Aku beritahu kamu, di masyarakat ini uang menjadikanmu bos. Kekayaan keluarga tuan muda gua mencapai puluhan triliun. Jaringan koneksinya sangat luas hingga ke langit. Kalian remah-remah bukanlah seseorang yang sanggup kalian provokasi. Aku menyarankanmu untuk bersikap masuk akal dan segera bersujud kepada tuan muda gua serta memohon pengampunan. Jika tidak ada yang bisa melindungimu. Keluargaku kebetulan saja butuh seseorang untuk bersih-bersih. Jika kamu tidak bisa menemukan pekerjaan, kamu bisa datang ke rumahku. Aku akan memberimu 1.000 setiap bulan. Aku jamin aku bisa membiarkanmu hidup lebih baik daripada pengemis. Kamu tidak akan mati kelaparan tahu. Mengapa kamu tidak segera memberikan? Tuan muda Guo sujud dan berterima kasih kepadanya. Jika bukan karena tuan muda Guo, kamu akan mati kelaparan di jalanan. Maka menurut logika Anda, saya punya uang. Dan jumlahnya cukup banyak. Maka saya juga bosnya. Kamu.
Sekarang saya ingin mengakuisisi toko-toko mewah di kota Ping An. Anda harus pergi dan menanganinya segera. Saya ingin memberikannya kepada Tian Ei sebagai hadiah. Apakah Anda mengerti? Sekarang juga segera. Anda. Nona Lin ini sekarang akan segera menjadi toko perhiasan ini pemilik baru. Jika Anda tidak mendengarkan saran, Anda akan menjadi karyawan toko ini yang pertama dipecat. Membeli toko ini. Apakah kamu tahu berapa nilai toko ini? Sebenarnya, bersaing untuk perhiasan, kamu tidak bisa mengalahkanku. Sekarang kamu membual tentang membeli toko ini. Apakah kamu benar-benar berpikir, kamu adalah tuan muda dari keluarga kaya? Kamu makhluk seperti anjing, namun kamu berani membual di sini. Bos Liu ada perlu apa denganku? Ada seorang wanita bernama Lin yang menghabiskan 800 juta dan membeli toko perhiasan kita. Tidakkah kamu tahu? Ini adalah pemilik barunya. Beraninya kamu menyinggungnya. Nak, aku akan datang sekarang juga. Kamu tunggu. Apa seorang Enan Lin? Dia menghabiskan 800 juta secara gila-gilaan dan membeli toko perhiasan kita. Mengapa kamu melihatnya? Kamu tidak benar-benar berpikir dia benar-benar membeli toko perhiasan itu, bukan? Dengan penampilannya yang miskin, apakah menurutmu dia mungkin bisa menghasilkan 800 juta? Saya benar-benar minta maaf, tapi dia memang bernama Lin. Bagaimana sekarang? Apakah kau masih akan melepaskan kalung ini? Aku tidak akan melepasnya, aku tidak akan melepasnya. Nona Lin, Anda membeli toko perhiasan kami, maka semua perhiasan itu, semuanya adalah milik Anda. Kenakan yang manapun yang Anda suka. Jika ada yang berani tidak patuh, aku akan menjadi orang pertama yang akan menghajarnya sampai babak belur. Itu tidak boleh. Anda harus melepaskannya. Aku tidak akan melepasnya. Tidak melepaskannya. Tidak akan melepasnya. Baiklah, kalau begitu izinkan saya menanyakan hal ini. Bagaimana dengan mereka berdua? Bagaimana mereka harus ditangani sekarang? Kalian berdua, pergi dari sini. Anjing celaka kamu. Kamu berani bicara seperti itu padaku. Apakah kamu bosan hidup di kota Ping An? Beraninya kamu tuan muda Guo. Adalah tuan muda tertua dari keluarga Guo. Bagaimana? Kata-kata bos. Anda tidak mendengarkannya lagi, benarkah? Apakah Anda masih menginginkan pekerjaan ini? Kalian berdua segera keluar. Kalian sepasang bajingan. Kalian benar-benar berani memperlakukanku seperti ini. Aku mengutukmu. Semoga kamu keluar lalu tertabrak mobil. Baiklah, kamu menang, seluruh keluargamu menang. Pastikan saja kamu tidak membiarkanku mendapatkan kesempatan. Jika aku menangkapmu sekali saja, aku akan menghancurkan setiap tulangmu, memaksamu untuk meninggalkan dunia ini dalam keputusasaan. Tentu saja saya menang. Apakah Anda perlu memberitahu saya hal itu? Tapi saya ingin menanyakan sesuatu kepada Anda. Jika Anda begitu berkuasa, bagaimana Anda bisa saya usir? Kenyahlah. Cepatlah. Kedua tamuku yang terhormat, saya minta maaf. Saya gagal mengenali kepentingan Anda barusan. Saya menyinggung Anda berdua. Saya harap Anda berdua bisa bermurah hati dan membiarkan ini berlalu sekali saja. Oke, saya akan bersujud kepada Anda. Bersujud. Cukup. Lupakan saja. Mengingat bahwa kinerja Anda cukup baik tadi, kami akan melepaskan Anda kali ini. Tapi jangan sampai ada waktu berikutnya. Terima kasih. Baiklah. Terima kasih. Bos benar-benar murah hati. Aku benar-benar ingin menemukan pacar seperti itu. Dua bos harap berhati-hati. Bos harap berhati-hati. Jika Anda butuh sesuatu, beritahu saya, bos. Si Alvan. Hari ini. Terima kasih. Anda hanya tahu cara bicara, tanpa tindakan nyata. Betapa memalukan. Seorang pria dewasa ternyata dicium paksa oleh seorang. Si Alvan, orang misterius ini, benar-benar memberiku hadiah 100 juta. Kamu tidak punya pemikiran apapun tentang ini, kan? Tentu saja tidak. Anda memiliki penggemar konglomerat seperti itu. Saya seharusnya ikut senang untuk Anda, bukan? Kamu sebenarnya tidak cemburu. Tuan muda Ju, kamu bajingan. Mempermalukanku di depan umum. Kamu harus membelaku. Menang dan kalah adalah hal biasa dalam kompetisi. Itu hanyalah satu pertandingan PK. Rebut kembali kemenangan lain kali. Bukankah itu tidak apa-apa? Sepertinya Tuan muda Ju tidak ingin membalaskan dendamku. Sepertinya aku perlu memprovokasinya sedikit. Tuan muda Ju, apakah Anda tahu siapa orang itu? Bagaimana aku tahu siapa itu? Ada begitu banyak orang di platform. Orang ini begini adalah kenalan lama kita. Chu Yuner. Apa? Kamu sedang membicarakan primadona kampus itu? Chu Yun.
Bagaimana kabarnya sekarang? Apakah dia punya pacar? Chuyuner ini benar-benar kamu. Musuh selalu bertemu di jalan yang sempit. Aku baru saja mencarimu untuk menyelesaikan perhitungan. Dan kamu mengantarkan dirimu sendiri tepat ke depan pintuku. Litian-tian kamu masih berani memprovokasiku. Yun-er, ini benar-benar kamu. Chuyuer, kau menolakku waktu itu. Aku pikir, kamu akan menemukan tuan muda dari keluarga kaya. Aku tidak pernah menyangka, kamu akan berakhir dengan pria miskin seperti itu. Seleramu tidak terlalu bagus bukan? Apa yang kamu lihat dalam dirinya? Dengan siapa aku bersama adalah urusanku. Kamu tidak perlu mempedulikannya. Orang-orang berjuang untuk tempat yang lebih tinggi. Air mengalir ke tempat yang lebih rendah. Namun kamu puas bergaul dengan seekor anjing. Kamu benar-benar bodoh. Katakan padaku apa yang kamu lihat dalam dirinya. Jangan bilang kamu mengejar keahliannya di tempat tidur. Apakah menurutmu semua orang sama tidak tahu malunya dengan kalian berdua? Saat itu, kamu menghabiskan uang untuk menyuap Litian-tian agar membiusku. Aku mengetahuinya dan akhirnya menolaknya. Aku tidak pernah menyangka bahwa sekarang kalian berdua benar-benar akan bersatu. Bagi Tuan Muda Ju untuk menyukaimu adalah keberuntunganmu. Jangan gagal menghargai kebaikan. Chuyuer, jika saja kamu mengikutiku saat itu, mengendarai mobil sport dan tinggal di villa, kamu pasti akan 100 kali lebih baik daripada sekarang. Aku tidak percaya. Menara Sanit ini adalah milik Kota Pinggan. Restoran kelas atas yang paling terkenal. Ini sama sekali bukan tempat yang bisa didatangi orang-orang sepertimu. Bahkan jika bajingan ini berhasil membawamu masuk, kamu hanya bisa duduk di ruang pribadi yang paling biasa. Pada akhirnya, kamu hanyalah serangga, merayap terendah di masyarakat, hidup tanpa martabat apapun. Yun-er, mengapa kamu tidak bergabung dengan kami di kotak platinum untuk duduk? Sedangkan untukmu kamu si miskin, Anda harus segera pergi dan ingat, berada di sini hanya merusak pemandangan. Yun-er dan kalian tidak berada di liga yang sama. Apakah Anda memiliki hak untuk menyela? Segera pergi dan ingat. Makhluk yang menggonggong seperti anjing, berani berdiri di sini, berlagak. Bagaimana memesan 1 kotak platinum? Dan Anda benar-benar percaya diri menjadi orang yang berstatus sekarang. Menilai dari apa yang Anda katakan, sepertinya Anda masih belum yakin. Bagaimana? Apakah Anda mungkin berpikir, Anda bahkan lebih mengesankan daripada Tuan Muda Ju? Jika tidak, mengapa Anda tidak memesan platinum box juga? Biarkan saya lihat. Halo Tuan, boleh saya tanya apa yang bisa saya bantu? Nama saya Yi Xiaofan. Saya memesan ruang pribadi di sini bersama Anda. Tolong bantu saya periksa. Lihat cepat, dia sebenarnya ingin mencobanya. Anda benar-benar seseorang yang tak akan meneteskan air mata sampai melihat peti mati. Yi Xiaofan, sama noraknya dengan orang itu sendiri. Saya harap kalian semua masih bisa tertawa nanti. Halo Mr. Yi, Ketua Zhang secara pribadi menelpon untuk memesankan ruangan Menara Xianhe untuk Anda. Ruang diamond tingkat tertinggi. Manajer hotel kami sudah berada di dalam ruangan. Menunggu Anda, saya akan segera mengantar Anda ke sana. Ruang diamond. Apel, ruangan termewah di sini. Bukankah platinum box? Bagaimana mungkin itu diamond box? Anda tidak sedang mencoba untuk sengaja menyesatkan bukan? Tuan Anda salah paham. Menara Xianhe kami di antara ruang-ruang pribadi yang terbuka untuk umum. Tingkat tertingginya memang adalah ruang platinum. Namun di atas ruang platinum, ada juga yang paling istimewa. Ruang diamond. Hanya saja, itu umumnya tidak terbuka untuk umum. Hanya ketika kami bertemu, tamu yang paling terhormat, atau ketika pemiliknya datang sendiri, barulah itu bisa dibuka. Ruang diamond. Lalu orang seperti apa dia? Dengan hak apa dia bisa memesan ruang diamond? Apakah dia mungkin lebih berpengaruh daripada keluarga Zhu saya? Menara Xianhe kami adalah industri di bawah kamar dagang Xianhe. Tuan Yi adalah tamu kehormatan Ketua Zhang. Ruang privat ini dipesan secara pribadi oleh Ketua Zhang untuk Tuan Yi. Jika Anda memiliki pertanyaan, Anda dapat bertanya secara langsung kepada Ketua Zhang. Kamar dagang Sanye, Ketua Xiang Fugui, status kamar dagang Sanye, berada di atas 4 keluarga besar saya. Xiang Fugui bahkan lebih berpengaruh. Kita tidak mampu memprovokasinya. Saya tidak menyangka anak ini ternyata memiliki hubungan dengannya. Pantas saja dia bisa begitu gegabah. Bukankah keluarga Anda adalah salah satu dari 4 keluarga besar Kota Pinggan? Mungkinkah Ketua Zhang ini bahkan lebih berkuasa daripada keluarga Anda? Diam, Ketua Xiang. Apakah dia seseorang yang boleh kita bicarakan? Jika saya tidak salah ingat, kita seharusnya berada di ruang VIP Diamond, dan Anda seharusnya berada di ruang VIP Platinum. Saya ingin tahu yang mana yang lebih baik. Ruang VIP Platinum ditujukan untuk orang luar, sedangkan ruang VIP Diamond ditujukan untuk tamu kehormatan. Tentu saja ruang VIP Diamond adalah yang paling istimewa. Kamu kalah PK sekarang kalah perbandingan ruangan. Sekarang mari kita lihat. Apa yang ingin kamu katakan? Chuyuner, kau makhluk tidak tahu malu.
Beraninya kau mengungkit hal ini. Lihatlah hasil dari kepura-puraanmu menjadi mulia dan suci biasanya. Bukankah itu semua hanya demi uang, sehingga kau membiarkan orang lain menidurimu begitu saja? Jika kau tidak tidur dengan orang super kaya itu, bagaimana mungkin dia membantumu mengisi begitu banyak uang? Apakah menurutmu semua orang seperti dirimu, yang demi uang akan melakukan apa saja? Aturan tak tertulis ini adalah rahasia umum di platform tersebut. Jangan berani-berani membantahnya. Jika Taipan Super itu mengetahui bahwa kau menerima hadiah-hadiahnya, tetapi berada di sini, berkeliaran dengan pria lain, dia pasti akan menyiksamu sampai mati. Jangan katakan padaku dia benar-benar tidur dengannya. Chu Yun jika saya tahu lebih awal, Anda adalah wanita murahan. Akan lebih baik jika Anda tidur dengan saya saat itu. Kamu terlalu... Jika Anda berniat menggunakan ini untuk mengancam Yun saya yakin rencana Anda akan segera gagal. Apa maksudmu? Apa maksud saya? Karena sayalah orang yang Anda bicarakan. Si konglomerat super. Hanya berdasarkan dirimu seorang bajingan. Kau berani menyamar sebagai Taipan Super. Mengapa kau tidak mati saja? Jangan kira, karena Anda punya hubungan kamar dagang Sanye, Anda bisa menjadi begitu sombong. Apakah saya atau bukan? Pikirkanlah sendiri. Apa ide dari konglomerat super itu? Taipan Super itu bernama Xiao Fan Fan. Namanya adalah Yi Xiao Fan. Xiao Fan. Nama mereka sebenarnya memiliki kemiripan. Mungkinkah kau benar-benar Taipan Super itu? Apakah itu benar atau tidak, pikirkanlah sendiri. Ayo pergi. Pria ini Yi Xiao Fan terlihat sangat biasa saja, namun dia sebenarnya adalah seorang Taipan. Tidak, aku harus menemukan cara untuk memenangkannya. Bahkan jika dia memiliki Chu Yuner, jadi kenapa pria mana yang tidak bernafsu? Selama aku memberinya sedikit rasa manis, pada saat itu, dia akan sepenuhnya berada di bawah kendaliku. Tuan Muda Ju, saya perlu ke kamar mandi. Silakan. Apa yang Anda lakukan di sini? Tuan Muda Ye, saya salah paham terhadap Anda tadi. Saya datang ke sini untuk meminta maaf kepada Anda. Selama Anda bisa memaafkan saya siap melayani Anda. Saya ahli dalam semua posisi. Saya juga sangat pandai merawat pria. Dibandingkan dengan Chu Yuner, saya jauh lebih baik. Selama Anda bersedia mendukung saya, malam ini saya milik Anda. Saya jamin Anda akan sangat menikmatinya. Sedangkan saya lebih suka kebersihan. Saya memiliki obsesi terhadap kebersihan. Saya tidak suka mengonsumsi hal-hal yang telah dijilat oleh orang lain, terutama jika dijilat oleh anjing. Oleh karena itu Anda seharusnya berhenti mempermalukan diri sendiri. Tolong tunjukkan harga diri. Jangan sampai gagal menghargai kebaikan. Tian. Mengapa Anda di sini? Tuan Muda Ju, saya baru saja pergi ke kamar mandi. Yi Xiao Fan secara diam-diam menyeret saya ke sini dan kemudian mulai menyentuh saya secara tidak pantas. Dia bahkan mencoba memerkosa saya. Jika Anda tidak datang tepat waktu, saya pasti sudah. Ye Xiaofan. Masalah ini membutuhkan penjelasan. Jangan cemas. Saya akan membiarkan Anda mendengarkan sesuatu. Yi Xiaofan, kamu bajingan. Kau benar-benar merekam ini. Untuk menghadapi orang-orang seperti Anda, jika saya tidak menggunakan metode ini, bukankah saya telah dipermainkan oleh Anda? Anda baru saja mendengarnya. Pacar Anda lah yang merayu saya. Dan saya menolaknya. Anda bajingan. Apakah Anda pelin-pelan dan putus asa mencari pria? Mengapa Anda tidak mencari 100 pria untuk bergiliran bermain dengan Anda? Yi Xiaofan, beraninya Anda menghina saya seperti ini. Saya ingin Anda mati. Saya adalah kakak Huansha dari Guild Wuyu. Saya memiliki puluhan pelindung kaya yang telah jatuh hati pada saya.
Selama saya menggunakan sedikit trik, mereka dapat menangani Anda. Saat waktu itu tiba, saya akan mematahkan anggota tubuh Anda dan membiarkan Anda dalam keputusasaan, mati kelaparan secara perlahan. Jika Anda sekarang bersujud kepada saya dan meminta maaf dan mentransfer semua uang Anda kepada saya mungkin masih mempertimbangkan untuk melepaskan Anda. Apakah menurut Anda, sampah seperti Anda bisa mengancam saya? Xiang Fugui, saya ingin mengakuisisi Wuyou Guild dan memasukkan Sister Huan Sali Tiantian ke dalam daftar hitam. Segera. Baiklah, Mengakuisisi Guild Wuyu, memasukkan saya ke daftar hitam. Apakah Anda pikir hanya karena Anda memiliki uang, Anda benar-benar dapat melakukannya? Anak ini berani memanggil Xiang Fugui dengan nama lengkapnya. Nyali dia terlalu besar. Benar. Saya mendengar bahwa di belakangnya ada Taipan super kaya yang mendukungnya. Mungkinkah anak ini? apakah saya bisa melakukannya atau tidak? Anda akan segera mengetahuinya. Apa yang terburu-buru? Halo CEO Liu, Anda mencari saya. Apakah ini tentang pembahasan kontrak? Mendiskusikan apa? Apa yang Anda provokasi? Seseorang yang seharusnya tidak Anda provokasi. Pihak lain telah mengakuisisi serikat kami. Mereka juga menuntut Anda dimasukkan ke daftar hitam. Anda pembawa sial. Saya dengan sungguh-sungguh mengumumkan bahwa saya memutuskan kontrak dengan Anda sekarang juga. Apapun yang Anda lakukan, Anda menanggungnya sendiri. Apakah Anda benar-benar mengakuisisi Guild Wuyu? 10 miliar begitu saja. Orang ini pasti Taipan Super itu. Tuan Yi, saya mohon tolong ampuni saya. Jika saya dimasukkan ke daftar hitam oleh platform, seluruh hidup saya akan berakhir. Asal Anda berjanji tak memasukkan saya ke daftar hitam. Saya akan melakukan apapun yang Anda minta. Saya akan menemani siapapun yang Anda perintahkan. Anda pantas mendapatkan ini. Saya juga tidak bisa membantu Anda. Keberhasilan menelan biaya 10 miliar untuk Sang Dewi, menukarnya dengan 1 miliar yuan Huaxia. Uang telah ditransfer ke rekening Anda. Seandainya saja Anda memikirkan hal ini lebih awal, Tuan Muda Ye. Setiap kesalahan besar atau kecil adalah milik saya. Tolong beri saya jalan keluar. Beri saya jalan keluar. Tolong. Tuan Muda Ju, saya mohon Anda membantu saya. Saya benar-benar tidak punya tempat lain untuk berpaling. Enyahlah. Anda bajingan. Anda harus berjuang sendiri. Xiaofan, tempat ini agak merusak pemandangan. Mari makan di tempat saya. Saya pikir kita harus pergi. Saya akan memberi Anda makan. Siapa yang begitu menjengkelkan? DNA. Halo, siapa ini? Xiaofan, mengapa kau memegang ponsel Yuner? Jangan bilang kalian berdua sudah bersama sekarang.
Bagaimana mungkin itu terjadi? Saya datang untuk memanggil Yun Er. Untuk sarapan. Kebetulan sekali Anda menelepon. Baiklah kalau begitu. Aku juga baru saja akan pergi makan. Tunggu aku akan segera ke sana. Hai, Susu kedelai dan cakwe. Saya sudah menyiapkan semuanya untuk Anda. Duduk dan makanlah. tadi malam kalian berdua. Apakah kalian benar-benar bersama? Baiklah. Anda mengetahuinya. Kalau begitu saya akan berterus terang. Tadi malam, kami berdua tidur bersama. Dan kami bahkan tidur di ranjang yang sama. Anda tidak percaya pada saya. Jika Anda tidak percaya, tanyakan pada Yun Er. Saat kau mengatakan itu, aku sebenarnya tidak percaya. Anda tidak percaya pada saya. Cepat habiskan makananmu. Saya kenyang. Saya akan mengambil paket terlebih dahulu. Sampai jumpa nanti. Bantu aku mengambil satu juga. Minggu ini adalah hari ulang tahun Yuner. Aku sudah menyiapkan hadiah untuknya. Ulang tahun Yun Er. Saat waktunya tiba, banyak pengagum akan hadir. Kau harus bersiap sebelumnya. Ambil ini dan ayo pergi, ayo pergi. Ulang tahun Yun Er. Apa yang harus saya berikan padanya? Lihatlah, Yi Xiaofan. Mengapa Anda di sini berpura-pura menjadi Taipan kaya? Apakah Anda mampu membeli mobil? Apakah saya mampu membelinya atau tidak? Apa hubungannya dengan Anda? Dia tidak mampu membelinya. Chu Yun Er membelikannya untuk dia. Dia mengandalkan keahliannya untuk jadi pria simpanan. Dan dia melakukannya tanpa rasa malu. Anda ini, meskipun Anda sendiri tidak punya uang, Anda berhasil menempel pada Chu Yuner, wanita kaya itu. Saya benar-benar tidak bisa memahaminya. Anda sebagai seorang pria, bukannya mencari uang sendiri, selalu berpikir untuk menjadi pria simpanan. Pria macam apa Anda? Ayo pergi lanjut melihat-lihat mobil. Kami belum selesai bicara. Kami membongkar rahasia Anda. Dan sekarang Anda mengamuk karena malu. Halo. Sekarang segera saat ini juga. Akuisisi Trara untuk saya. Saya ingin memberikannya kepada Yun Er sebagai hadiah ulang tahun. Kau tidak sedang demam kan? Dia pasti salah minum obat. Dan otaknya sudah korsletin. Dia bahkan tidak mampu membeli daging di kantin. Namun dia ingin membeli Trara. Tidakkah kamu terlalu berhalusinasi? Ini berkat penilaian buruk Cho Yuner. Agar kamu bisa tetap di sisinya dan bergantung padanya. Jika tidak, kamu pasti sudah lama mati kelaparan di jalanan. Telepon dari kantor pusat. Permisi. Kalian berdua. Siapa Tuan Ye? Presiden Wang. Apakah Anda sedang mencari Tuan Yi? Aku akan membantumu. Nama keluarga saya adalah Ye. Hanya orang-orang terhormat yang disebut sebagai Tuan. Orang-orang sepertimu disebut sampah Ye. Baiklah. Anda pasti Tuan Ye. Kantor pusat sedang mencari. Saya baru saja meminta seseorang mengakuisisi Trara. Jika apa yang sedang Anda diskusikan adalah masalah ini, saya yakin Anda seharusnya mencari saya. Ya, itu benar. Itu pasti saya. Panggilan video itu. Silakan dijawab. Halo Tuan Ye, saya adalah CEO Global Trara. Asisten Anda baru saja menghubungi saya. Berjanji untuk mengakuisisi Trara kami dengan harga 100 miliar. Mengakuisisi Trara kami. Saya ingin mengonfirmasi hal ini dengan Anda. Uang bukan masalah. Selama Anda menangani masalah ini dengan benar, saya akan membayar jumlah penuh. Setelah uangnya sampai, segera mulai memproses prosedur-prosedur terkait. Uang sudah sampai. Mengapa Anda tidak memeriksanya sendiri sekarang? Tuan Ye sangat tegas dan afisin. Saya kagum. Mulai sekarang, Trara adalah milik Anda. Saya ingin membeli Trara ini dan memberikannya kepada Chu Yun Er sebagai hadiah ulang tahun. Tuan Ye, Anda benar-benar luar biasa. Tuan Ye ini menghabiskan 100 miliar untuk membeli Trara. Dan itu sebenarnya dimaksudkan untuk diberikan sebagai hadiah ulang tahun. Mungkinkah dia seorang Taipan tersembunyi?
Bagaimana mungkin ini terjadi? Bukankah dia miskin? Benar-benar bangkrut. Bukankah dia mengandalkan Chu Yun Er untuk menumpang hidup padanya? Bagaimana mungkin dia punya 100 miliar untuk membeli Trara? Mungkinkah orang ini selama ini berpura-pura bodoh untuk menipu orang lain? Sangat kaya. Membeli seluruh perusahaan dan memberikannya kepadanya sebagai hadiah. Jika aku tidak putus dengannya, bukankah itu akan menjadi milikku? Tidak, aku harus mengambil kembali apa yang menjadi milikku. Xiao Fan, saat kita berpisah dulu, itu juga tidak terhindarkan. Mengapa kita tidak kembali bersama? Itu sudah berlalu. Sekarang sudah tidak mungkin. Bukankah kamu ingin mengajakku kencan untuk menonton film? Kita akan menontonnya malam ini. Kita akan menonton pertunjukan terakhir. Dan kemudian pulang bersama. Apapun yang ingin kamu lakukan akan kita lakukan. Aku akan menyetujui semua yang kamu katakan. Saya minta maaf. Tetapi saya secara pribadi tidak suka naik bus. Karena terlalu banyak orang di dalam bus. Xiao Fan, aku tahu. Kamu menyukaiku. Kau pelacur busuk. Beraninya kau mengkhianatiku tepat di depan wajahku. Apakah kau bahkan menghormatiku? Saat kamu merebutku dari Xiao Fan, kamu bersumpah akan memperlakukanku baik. Namun ternyata kamu hanya membohongiku. Kamu memperlakukanku seperti alat untuk melampiaskan rasa frustrasimu. Kamu sama sekali tidak mencintaiku. Wanita sepertimu, yang begitu pelin-pelan dan mendua, apa hakmu untuk menuntut orang lain mencintaimu dengan tulus? Di mata Ye Xiaofan, sampah itu, kau adalah dewi yang mulia. Di mataku, kau hanyalah seorang pelacur mata duitan yang hanya peduli pada uang. Selama aku memberimu uang, kau akan berbaring dengan patuh dan membiarkanku melakukan apapun yang kuinginkan. Tunggu. Kalian berdua sudah cukup ribut. Tuan-tuan, saya menjalankan dalar mobil di sini. Jika Anda memiliki perselisihan, selesaikan di luar. Tuan Ye, mulai sekarang, segala sesuatu di sini diputuskan oleh Anda. Masukkan mereka berdua ke dalam global daftar hitam. Trara dilarang menjual produk apapun kepada kedua orang ini di masa depan. Ya, beraninya kau memperlakukanku seperti ini. Tahu apa akibatnya jika kau menyinggung keluarga Shen? Apa hasilnya? Apakah menurut Anda keluarga Xiang dibandingkan dengan Trara, mana yang lebih kuat? Yi Xiaofan, tidakkah kamu terlalu tidak berperasaan? Tuan Ye, foto-fotonya telah diunggah. Mulai sekarang, ini. Mereka tidak akan pernah bisa membeli produk apapun di bawah Trara. Pemandu penjualan ini yang membantu dan bersekongkol dalam kejahatan, pecat dia. Presiden Yi, aku sempat bingung tadi. Mohon maafkan aku. Mohon maafkan aku. Ye, aku salah. Aku tidak akan berani melakukannya lagi. Bukankah keluarga Anda memberitahu Anda bahwa Anda harus dihukum atas kesalahan itu? Tuan Ye, mengenai insiden sebelumnya, itu karena kelalaian manajemen saya. Mohon maafkan saya. Ini tidak ada hubungannya dengan Anda. Pergi dan siapkan sebuah Trara. Baiklah segera. Ada lagi edisi terbatas yang datang. Trara. Dan berhenti di sini. Mungkinkah ini juga untuk pesta ulang tahun Yuner? Wow, sebenarnya itu adalah Yi Xiaofan, si miskin yang malang itu. Itu tidak mungkin benar. Anak itu mengendarai skuter listrik setiap hari, berkeliaran di sekitar kampus. Bagaimana mungkin dia mampu membeli mobil mewah? Sial, itu benar-benar anak itu. Apakah dia tiba-tiba menjadi kaya raya? Dia sosok seperti anjing. Bagaimana dia punya uang untuk membeli ini? Dia pasti meminjamnya. Tuan Muda Luo masuk akal. Anak ini pasti sedang berpura-pura. Ingin pamer di depan Yuner. Dia meminjam mobil untuk menghadiri perjamuan ulang tahun. Membosankan sekali. Meminjam mobil orang lain. Hati-hati kalau tergores kamu tak mampu ganti rugi. Bagaimana? Mengapa tidak bisa saja bahwa saya yang membelinya? Jika kamu mampu membeli mobil ini, saya akan memakannya. Apa yang Anda bicarakan? Yi Xiaofan datang ke pesta ulang tahunmu. Ternyata meminjam mobil. Tidak mampu membelinya.
namun ingin meniru orang lain dan berpura-pura kaya. Aku tidak pernah menyangka kamu, Yi Xiaofan, adalah orang yang begitu sombong. Kemampuan yang sebenarnya ditunjukkan, bukan dipalsukan. Bahkan Yun Er tidak percaya. Kamu mampu membeli mobil ini. The film was translated and narrated by M Media. Benar. Bukankah baru saja Anda katakan bahwa jika saya membeli mobil ini, Anda akan memakan mobil itu? Baiklah, kalau begitu Anda pasti akan memakan mobil ini. Kamu ingin saya memakan mobil itu, maka kamu harus punya buktinya. Terlebih dahulu. Ini adalah kontrak pembelian mobil saya. Apakah Anda ingin melihatnya sendiri dan memverifikasinya? Pada kontrak pembelian mobil ini, sebenarnya tertera nama Yi Xiaofan. Kapan anak ini menjadi begitu kaya? Dia benar-benar mampu membeli mobil mewah jenis ini. Mungkinkah Yi Xiaofan adalah anak orang kaya tersembunyi? Kontrak pembelian mobil ini palsu. Dia pasti memalsukannya. Jadi begitu rupanya. Yi Xiaofan si miskin yang bau itu. Itu terlalu hina bukan? Kami hampir tertipu olehnya. Si miskin ini benar-benar menjijikan. Dia sebenarnya memalsukan kontrak pembelian mobil. Benar-benar tidak tahu malu. Trik kotor semacam ini, bahkan bisa dia pikirkan. Percaya atau tidak, saya akan panggil polisi dan menangkap Anda. Kontrak pembelian mobil ini asli. Jangan dengarkan omong kosongnya. Saya katakan itu palsu. Maka itu palsu. Berhenti mencoba menganggap yang palsu sebagai yang asli. Nah, saya akan memberimu satu kesempatan lagi. Saya memberimu kesempatan sekarang. Akui bahwa kontrak pembelian mobil ini adalah palsu. Dan berjanjilah untuk tidak mengganggu Yun Er lagi. Maka saya akan melepaskanmu. Jangan Anda memutarbalikkan fakta di sini, Mengate. Sungguh pecundang yang menyedihkan. Apa yang kamu punya untuk melawanku? Anda mungkin lupa. Hari itu, Anda begitu takut hingga mengompol. Saya menyadari. Anda hanyalah seorang perundung di antara teman-teman. Hari itu, oleh orang-orang itu, apakah Anda takut hingga mengompol? Bocah lu. Namun di depan teman sekelas Anda hanya mengandalkan kekuasaan untuk merundung orang. Apakah Anda pikir saya mudah dirundung? Cukup omong kosongnya. Jika kamu masih tidak mengaku bahwa kontrak pembelian mobil ini palsu, apakah kamu percaya Anda hanya pakai kekuasaan untuk merundung? Luo Qihang, hari ini adalah hari ulang tahun saya. Jangan membuat masalah di sini tanpa alasan. Saya tidak membuat masalah tanpa alasan. Pria ini Yi Xiaofan sedang mencari masalah. Meminjam mobil dan menipu semua orang adalah satu hal. Tetapi sekarang dia bahkan memalsukan kontrak pembelian mobil seperti ini. Jika kita tidak secara benar menghukumnya sekarang, dia sangat mungkin untuk berjalan ke jalan kejahatan. Banyak pembunuh memulai dengan melakukan kejahatan kecil. Tidak hanya orang ini licik dan serdit, dia juga membangkang. Jika kita tidak memberinya pelajaran, dia benar-benar tidak akan tahu cara bertobat. Panggil saja polisi dan biarkan mereka menanganinya. Panggil polisi dan tangkap saya, silakan saja. Kamu. Apa yang kamu lihat? Mari kita masuk bersama. Terima kasih semuanya, karena telah datang ke pesta ulang tahun saya. Selamat ulang tahun Yun Er. Selamat ulang tahun. Selamat ulang tahun. CEO Global. Bukankah itu milik Trara, CEO Global? Siapa orang ini? Dia tidak mungkin juga datang ke pesta ulang tahun kan? Dia tidak terlihat seperti itu. Dia sudah sangat tua. Bukankah ini milik Trara, CEO Global? Halo, Anda adalah pihak Trara, CEO Global kan? Saya Luo Qihang, yaitu dari kota Ping An. Keluarga Luo salah satu dari 4 keluarga besar. Senang bertemu dengan Anda. Jika aku bisa berteman dengannya, hidupku akan terjamin seumur hidup. Permisi, siapa? Tuan Yi Xiaofan. CEO Global Tara sebenarnya datang mencari Yi Xiaofan. Naga yang kuat tidak bisa menekan ular lokal. Bahkan jika dia adalah CEO Global, dia tidak bisa mengabaikan
Tuan muda Lu kita. Namun dia adalah orang penting. Dia memiliki kepercayaan diri. Saya Ye Xiaofan. Karena Anda adalah si Eutrara. Saya memiliki kontrak pembelian mobil di sini. Mengapa Anda tidak mengautentikasinya untuk keasliannya? Palsu tetaplah palsu. Siapapun yang melihatnya ini palsu. Tidak, ini nyata. Apel. Anda bilang kontrak ini asli. Apakah Anda tahu apa yang Anda bicarakan? Apakah Anda mempertanyakan saya? Biar saya beritahu Anda. Proses penandatanganan kontrak pembelian mobil, seluruh prosedur ini, diselesaikan secara pribadi oleh saya Sang Cheolg. Jika bahkan saya tidak tahu cara untuk mengautentikasinya, maka tidak ada seorang pun di dunia ini yang memahaminya. Saya menyarankan Anda sebelum berbicara, berpikirlah terlebih dahulu. Kontrak pembelian mobil ini asli. Anda bisa memakan mobil itu sekarang. Ye Xiaofan, apakah kamu sengaja mencoba mempermalukanku? Berhentilah bersikap konyol. Bukan saya yang memaksa Anda. Andalah yang menawarkan diri memakan mobil itu, bukan. Luo Qihan yang mengingkari janjinya akan membuat orang menertawakannya. Aku tidak bercanda. Kamu bilang mobil sebesar itu. Bagaimana mungkin aku bisa memakannya? Lagi pula harganya sangat mahal. Kal, Baiklah, karena kita adalah teman sekelas. Bagaimana dengan ini? Kau membungkuk dan meminta maaf kepada Ye Xiaofan dan katakan bahwa Anda sedang menilai hati seorang budiman dengan pikiran orang fisik, maka urusan kita ini akan selesai oke. The film was translated and narrated by M Media. Apakah dengan membungkuk dan meminta maaf? Atau memakan mobil itu? Anda dapat membuat pilihan sendiri. Ye Xiaofan. Aku minta maaf. Aku menilai hati seorang pria sejati dengan pemikiran orang picik. Mohon maafkan aku. Mohon ampuni aku. Aku salah, aku tidak akan pernah berani melakukannya lagi. Baik. Saya yang berjiwa besar, tak akan mendendam pada orang picik. Jangan berani-berani bersikap sombong. Aku datang dengan persiapan hari ini. Tidak hanya akan membuatmu benar-benar kehilangan muka. Aku juga akan merebut Yun Er. Baiklah, sudah waktunya. Mari kita mulai. Yun Er, hari ini adalah hari ulang tahunmu. Ini adalah hadiah ulang tahunmu. Sebuah ponsel baru. Yuner, ini adalah hadiah ulang tahun. Sebuah villa senilai 30 juta. Bagaimana menurutmu? Ini jauh lebih baik daripada milikmu, bukan? Ye Xiaofan. Di mana hadiah ulang tahunmu? Hadiah ulang tahun saya. Anda tidak memenuhi syarat untuk melihatnya. Sengaja bersikap misterius. Apakah karena hadiahnya tidak bisa dibandingkan dengan milik Tuan Muda Luo, sehingga Anda malu untuk mengeluarkannya? Tidak apa-apa. Saya tidak akan menertawakan Anda. Apakah Anda pikir meminjam uang membuat Anda benar dan membeli mobil? Anda bisa bersaing dengan Tuan Muda Luo. Betapa naifnya. Apakah kalian berdua sudah selesai? Ini sangat menjengkelkan. Hari ini adalah hari ulang tahun saya. Saya hanya ingin mengundang semua orang untuk makan. Saya menghargai niat baiknya. Tetapi saya tidak akan menerima hadiah tersebut. Bawa kembali. Ye Xiaofan. Kamu membuat Yun Er sangat kehilangan muka. Bisakah Anda berhenti bersikap sarkastik di sini? Hadiah-hadiah Anda, semuanya jika digabungkan, tidak dapat menandingi milik saya. Silakan membual. Kamu pikir kamu siapa? Orang terkaya di kota Ping'an. Aku memberitahumu, jika hadiah ini lebih baik daripada vilaku, aku akan tepat di depan semua orang, mengambil meja besar ini, dan memakannya. Aku memintamu untuk mengeluarkan hadiah ulang tahun. Apa yang kamu lakukan? Dokumen-dokumen di tangan saya ini adalah milik Tuan Ye. Hadiah ulang tahun yang disiapkan untuk Nona Chu. Hadiah ulang tahun yang disiapkan untuk Nona Chu. Hadiah ulang tahun ini adalah Trara Global Company. Bernilai 100 miliar. Apa? Trara bernilai 100 miliar. Saya tidak salah dengar, bukan? Ye Xiaofan. Kapan kamu menjadi begitu kuat? 30 juta berbanding 100 miliar. Sama sekali tidak ada perbandingannya. Apel. Mustahil.
Benar-benar mustahil. Ini adalah dokumen pengalihan yang saya tanda tangani sendiri. Anda dapat mencari departemen terkait untuk memverifikasinya. Mustahil. Tidak mungkin. Anda kalah. Bisakah Anda memakan meja itu sekarang? Xiaofan. Baru saja. Aku hanya bercanda. Tolong lepaskan aku lagi ya. Sama sekali tidak. Kamu harus memakannya kali ini. Melepaskan Anda. Saya melepaskan Anda terakhir kali. Dan melepaskan Anda kali ini juga. Apakah Anda pikir tempat saya adalah peternakan kuda? Jika kamu tidak menepati janjimu, saya bisa mencari seseorang untuk membantumu. Xiaofan, aku benar-benar hanya bercanda. Bisakah kamu melepaskanku tolong? Terakhir kali, sungguh, ini adalah terakhir kalinya. Lihat betapa besarnya meja ini. Aku tidak mungkin bisa memakan semuanya. Carl, bagaimana kalau begini? Selama kamu tidak memaksaku memakan meja itu, kamu bisa menyuruhku melakukan apa saja. Baiklah. Saya bisa memaafkan Anda. Namun Anda harus menyetujui 3 syarat. Tentu. Lupakan 3 syarat. 30. 300. 3000. Aku akan menyetujui semuanya. Selama kamu tidak memaksaku memakan meja ini. Pertama, bersujud 3 kali dengan keras. Kedua, Anda dilarang mengganggu Yun Er lagi di masa depan. Ketiga, kapanpun Anda melihat saya di masa depan, Anda harus sangat hormat. Membungkuk kepada saya. Dan berteriak. Tuan Muda Ye. Luo Qihang lihat. Selama kamu menyetujui Xiaofan punya 3 syarat, masalah hari ini akan berakhir. Jika tidak kamu tetap harus memakan meja itu. Lihat semua orang sedang menunggu untuk menikmati pertunjukanmu. Mengapa kamu terlihat seolah masih enggan? Begitu baru benar. Sangat hormat. Rendah hati dan berhati-hati. Halus dan sopan. Saya menyukainya. Baiklah. Aku mengaku kalah hari ini. Tuan Muda Ye. Kita akan bertemu lagi suatu hari nanti. Saya tidak percaya. Tuan Muda Luo dipermalukan oleh Xiaofan. Siapa sebenarnya orang ini? Benar-benar berani di kota pinggan. Di sebidang tanah kecil ini. Memprovokasi keluarga Luo. Dan dengan santainya mengakui Sisi Trara. Mungkinkah dia adalah keluarga bangsawan misterius dari negara Xia? Penerus keluarga Ye. Yun Er, ada sesuatu yang harus saya urus. Saya akan pergi duluan. Saya juga ada urusan, saya pergi dulu. Saya juga ada urusan. Ya kami juga. Xiaofan. Apakah kamu benar-benar membeli Trara? Ada apa? Platform ini baru-baru ini sering menghadapi serangan dari kelompok penyokong kaya. Banyak streamer besar telah dibajak. Lalu lintas platform sekarang menjadi semakin buruk. Jika demikian, pasti itu Zhu Guanghui dan Li Tiantian yang membuat masalah. Jangan khawatir. Saya akan menanganinya dengan cepat. The film was translated and narrated by Selamat tinggal. Semuanya. Apakah kalian tahu tujuanku? Memanggil kalian ke sini. Bukankah ini hanya tentang bekerja sama untuk menghadapi Guild Yun Er? Itu sederhana. Guild Yun Er ini hanyalah sebuah guild yang baru didirikan. Menghadapi mereka semudah membalikan telapak tangan. Anda, tunggu saja. Kabar baik kami. Bagus. Setelah masalah ini selesai, aku akan memberikan kepada kalian masing-masing 100 juta. Terima kasih Tuan Muda Zhu.
Sesuatu yang buruk telah terjadi. Ada apa, bicaralah pelan-pelan. Setelah kompetisi tahunan Kuwaido dimulai, 4 gilda besar bekerja sama untuk menekan gilda Yuner kami. Situasi kita sekarang sangat buruk. Apa? Hal seperti ini terjadi. Mengapa Anda ada di sini? Aku rasa Anda sudah. Situasi guild. Memahami dengan jelas di dalam hati Anda. Di bawah serangan bersama. Dari semua guild. Guild Yuner tidak akan mampu bertahan. Anda sebaiknya menyerah saja dengan patuh. Apa yang Anda inginkan? Ini adalah kontrak pengalihan. Selama Anda menandatangannya, aku akan menghentikan semua guild untuk tidak menyerang Anda. Jika tidak, Guild Yuner Anda hanya akan menuju kehancuran. Guild Yunir adalah milik saya. Apakah Anda pikir saya akan mengalihkannya? Bahkan jika Anda menandatangani kontrak ini, itu tidak masalah. Selama Anda mengikuti aku, Guild Yuner akan tetap menjadi milik Anda. Terlebih lagi, dengan keluarga Chu aku yang mendukung Anda. Dulu saat kuliah, aku sudah sangat menyukai Anda. Kita akan segera memperbarui hubungan masa lalu kita. Apakah menurut Anda itu mungkin? Pelacur Litian-Tian itu mempermalukan dirinya sendiri. Dia kehilangan kesempatan untuk menjadi menantu keluarga Shu aku. Sekarang, bukankah ini saat yang tepat memberimu ruang? Saya tidak mempedulikannya. Aku bersikap baik kepada Anda bukan? Keluarga Zhou aku adalah salah satu dari 4 keluarga besar kota Ping'an. Kami memiliki aset senilai ratusan miliar. Beraninya Anda mengabaikan aku? Apakah Anda percaya? Aku akan menanggalkan pakaian Anda sekarang juga dan melakukan siaran langsung di dunia nyata. Anda tidak disambut di sini. Keluarkan mereka dari ini. Tolong. Baiklah. Enyahlah. Keluar. Chu Yun, Anda bisa tidur dengan orang lain, tetapi Anda tidak bisa tidur dengan aku begitu. Hari ini aku akan melihat. Setelah aku tidur dengan Anda, apakah mulut Anda masih begitu keras? Ayo. Baiklah. Baiklah Tuan Muda Zhu. Berhenti sekarang juga. Pergi. Serang. Hentikan dia. Kalian beberapa sampah. Kalian masih belum menyerahkan. Dasar The sampah. film was Sebaiknya Anda translated bersikap sopan and kepada narrated aku. by M. Aku saat Media. ini sedang menyatukan 4 guild besar untuk mengepung dan menekan Guild Yuner. Guild Yuner akan lenyap dalam hitungan menit. Jika Anda ingin menyelamatkannya, segera berlutut bersujud dan minta maaf. Tidak buruk. Kami akan maju dan mundur bersama Tuan Muda Zhu. Platform Kuaidu adalah kolam yang dalam. Sampah seperti Anda. Seberapa besar gelombang yang bisa Anda buat? Jika Anda tahu apa yang baik bagi Anda, cepatlah berlutut. Jika tidak, Anda pasti mati. Dan kau Chu Yun, jika Anda ingin menyelamatkan guild Anda, segera bersihkan diri Anda. Dan naiklah ke tempat tidur aku. Jika Anda melayani aku dengan baik dan membuat aku senang. Jika aku senang, aku akan melepaskan Anda. Anda tidak tahu malu. Hanya berdasarkan kalian beberapa sampah. Bagaimana? Kalian memenuhi syarat untuk bernegosiasi dengan saya. Apel. Anda pikir Anda bisa mengandalkan kekuatan Anda sendiri untuk menghadapi beberapa guild ini? Mereka hanyalah beberapa guild, sampah bukan. Lihat bagaimana saya menangani kalian semua. Halo, Apa perintah Anda, bos? saya harus bertindak cepat sekarang. Saya akan mengakuisisi platform Kuaidu sekarang. Pergi dan tangani segera. Cepat. Baik, Tuan. Dasar orang malang. Belum bangun juga. Anda pasti sedang mengigau. Platform Kuaido bernilai ratusan miliar. Sampah seperti Anda dapat dengan mudah mengakuisisinya. Pergi sana, pergi sana. Pergilah ke tempat yang sejuk dan diamlah di sana. Berhentilah bersandiwara di sini. Aku akan memberi Anda kesempatan. Segera berlutut bersujud dan minta maaf. Saya harap nanti
Anda masih bisa mengatakan itu. Halo halo. Apa-apa yang diakuisisi? Platform tersebut telah diakuisisi. Ini, Apa? Sekarang Anda akhirnya harus percaya pada saya kan? jangan terlalu sombong. Ini The hanyalah film was sebuah akun translated kecil saja. and Ini narrated juga by tidak M bisa Media. membuktikan platform Kuaidol telah diakuisisi oleh Anda. Halo, apakah Anda Nona Chu? Saya adalah bos dari platform Kuaidol. Dana 600 miliar Anda telah dikreditkan ke rekening. Selamat, karena telah menjadi bos baru kami. Anda dapat memberikan instruksi kapan saja di mana saja. Anda bahkan menyewa seorang aktor. Apakah Anda pikir ini adalah syuting film? Dia bukan seorang aktor. Dia benar-benar dari platform Kuaidol. Presiden Wang. Benar. Dia sering mengadakan rapat untuk kami. Saya bisa mengenali suaranya. Tidak. Bagaimana ini bisa terjadi? Dia benar-benar mengakuisisi platform Kuaidol. Kalian beberapa orang tidak berguna, bahkan jika dia mengakuisisi platform Kuaidol. Terlebih lagi, apakah dia berani menyentuh gilda lainnya milik Anda? Kalian adalah milik platform Kuaidol. Gilda yang paling mapan, memegang 20% saham. Platform Kuaidol ini berani menyentuh Anda. Kalian benar-benar tidak mau menangis sebelum melihat peti mati. Saya katakan bahwa selama saya mampu membelinya, saya mampu menghancurkannya. Presiden Wang, benarkah itu? Segera hentikan sekarang. Tianyu, Lanyen, Siguan, beberapa guild ini, semua aktivitas di platform Kuaishou. Semua aktivitas. Ya, saya akan segera melaksanakannya. Halo Presiden Wang, Anda segera hentikan semua aktivitas. Jika tidak, saya akan secara resmi memasukkan Anda ke daftar hitam. Tidak Presiden Wang, Anda memasukkan kami ke daftar hitam. Anda butuh alasan. Dasar bodoh, Anda memprovokasi bos baru. Mengapa Anda tidak bersujud dan meminta maaf kepada bos? Jika tidak, Anda akan tamat. Hei, apa yang harus kita lakukan? Saya buta dan bodoh. Tolong ampuni saya mohon. Bos, ampuni nyawa saya. Itu adalah kami. Mempercayai omong kosong orang ini. Itu benar. Anak itu menyimpan niat jahat. Dia ingin mencaplok Gilda Yun Er. Dan dia menyimpan niat buruk terhadap Nyonya Bos. Anda harus percaya pada saya. Kami akan menghentikan semua urusan bisnis dengan keluarga Shuo untuk menghukumnya. Ya. Bos harap tenang. Kami akan dalam waktu sesingkat mungkin menghentikan seluruh operasi bisnis keluarga Zhu di Kuaidol. Kami akan patuh. Sampah. Pengkhianat. Kalian semua tunggu saya. Kami akan pergi sekarang. Xiaofan, kami benar-benar berutang budi kepada Anda. Jika tidak, konsekuensinya akan benar-benar tidak terbayangkan. Kali ini, itu adalah kelalaian saya. Saya tidak akan membiarkan hal seperti itu terjadi lagi. Presiden Lin, mengapa Anda datang? Sesuatu yang serius telah terjadi. Jika ada yang ingin dikatakan, katakan saja. Jangan membuat keributan seperti itu. Ya, banyak perhiasan di toko kami. Kehabisan stok. Saya menghubungi pemasok, tetapi saya diberitahu oleh pihak lain bahwa mereka tidak dapat menyediakan pasokan. Mereka bilang Anda perlu menghubungi mereka secara pribadi. Saya merasa bahwa masalah ini sudah tidak biasa. Itu benar. Telepon dan tanyakan. Halo Manajer Zhang. Saya dari toko perhiasan di Kota Pinggan. Lin Tianai. Begini masalahnya. Saya ingin bertanya. Setelah toko perhiasan kami kehabisan stok, kami tidak dapat mengisi kembali pasokan. Apa yang sebenarnya terjadi? Saya tidak memiliki keputusan akhir mengenai hal ini. Ini adalah keputusan dari atasan. Saya tidak tahu alasannya. Keputusan dari atas. Apakah Anda menyiratkan bahwa seseorang sengaja mempersulit kita? Presiden Lin, Anda bisa memahaminya seperti itu. Presiden Lin pasti telah menyinggung seseorang yang tidak seharusnya dia singgung. Itulah sebabnya dia menghadapi situasi ini. Tentu saja jika Presiden Lin bersedia menghabiskan satu malam dengan saya mungkin bisa membantu Anda menengahi situasi tersebut. Bermimpilah. Presiden Lin, apa yang harus kita lakukan? Saya akan menangani masalah ini. Kamu pergi urus tugasmu dulu.
Ya, Si Aufan. Aku rasa kita telah menemukan lawan seimbang kali ini. Tidak apa-apa. Saya sudah mengirim seseorang untuk menyelidiki masalah ini. Halo, apa sebenarnya yang terjadi? bos kami telah mengetahui. Keluarga gua memanipulasi segala sesuatunya di balik layar. Merekalah yang menangani sumber pesanan perhiasan itu. Mereka lagi. Benar-benar orang bodoh yang ceroboh. Si Aufan. Aku rasa keluarga gue bermaksud membuat masalah kali ini. Keluarga gue membalas dendam atas insiden terakhir. Tapi biasanya, jika saya bisa menangani mereka sekali, tentu saja, saya bisa menangani mereka untuk kedua kalinya. Pergi. Cari gue Yulam dan tuntut keadilan. Lintian Ai. Kami baru saja membicarakanmu. Dan kau di sini. Kita benar-benar memiliki koneksi telepati. Aku benci. Siapa yang punya hubungan batin denganmu? Anda berada di balik insiden toko perhiasan. Mencoba mencuri perhiasan dariku. Sekarang kau tahu namaku. Saat Anda berbicara dengan Tuan Muda Go, berhati-hatilah. Tuan Muda Go saat ini adalah pemegang saham Huaxia Jewelry Group. Dan juga agen umum regional. Huaxia Jewelry Group yang ditempatkan di Kota Pinggan. Apakah Anda hidup atau mati? Tuan Muda Go dapat memutuskannya dengan satu kata. Kalian berdua. Sekarang. Berlutut dan minta maaf dengan bersujud. Aku mungkin akan mempertimbangkan untuk melepaskanmu. Jika tidak, toko perhiasanmu hanya punya satu jalan, kebangkrutan. Anda lepaskan pakaian Anda dan berjalan di sekitar jalan. Dan saya akan memohon untuk Anda. Ini sudah keterlaluan. Masih bicara sombong. Saat ini aku memegang titik vitalmu. Apapun yang aku perintahkan, harus kau lakukan. Mengapa Anda masih menunda-nunda? Cepatlah datang dan layani Tuan Muda Go. Kalian berdua. Yang satu pinjam rubah, yang lain pinjam harimau. The film was translated and narrated Apakah by kalian M benar-benar Media. lupa siapa diri kalian? Bagaimana? Kau tidak yakin? Status dan posisi Tuan Muda Go sudah jelas ditetapkan. Tentu saja dia berbicara dengan percaya diri. Bukankah itu hanya saham kecil di Huaxia Jewelry Group? Sederhana. Lihat bagaimana aku menanganimu. Halo, Apa perintah Anda? sekarang juga segera. Saya ingin mengakuisisi Huaxia Jewelry Group, seluruh sahamnya, dan mengeluarkan keluarga Guo dari Huaxia Jewelry Group, seluruh saham mereka. Apakah Anda mengerti? Segera. Siap beli sekarang. Dia ingin mengakuisisi Huaxia Jewelry Group. Dan juga menghapus status pemegang sahamku. Kau pikir kau siapa? Paling banter kau. Hanyalah karakter kelas teri. Di Kota Ping'an. Bermain-main tidak apa-apa. Tapi di depan Huaxia Jewelry. Siapa kau sebenarnya? Apakah Anda benar-benar berpikir bahwa Anda maha kuasa? Bangunlah. Saya sangat sadar. Andalah yang bingung. Itu adalah Anda. Yang berbicara seolah-olah itu nyata. Apakah Anda pikir Anda adalah orang terkaya di dunia? Cukup. Teruslah berpura-pura. Kau teruslah berpura-pura. Aku ingin melihat. Bagaimana kau mengakuisisi Huaxia Jewelry Group? Bagaimana kau menyingkirkanku? Bukankah kau ingin mengakuisisi Huaxia Jewelry Group? Mengapa sudah begitu lama? Dan masih belum ada pergerakan? Berhenti berpura-pura. Anda sampah seperti anjing. Dan Anda masih ingin mengakuisisi Huaxia Group. Saya harap Anda ingat apa yang Anda katakan sekarang. Oke. Halo. Apel. Seseorang menghabiskan 1 triliun yuan untuk mengakuisisi Huaxia Jewelry Group. Dan juga menghapus porsi saham keluarga Guo kami. Saham di Huaxia Jewelry Group. Agensi regional ini, aku baru memegangnya selama 2 hari. Ini? Bagaimana ini mungkin? Anda benar-benar melakukannya.
Bagaimana? Sekarang. Saya ini apa? Siapa anjingnya? Sudah kukatakan padamu, menghancurkanmu adalah sederhana seperti menginjak semut. Keluarga Guo Anda tidak berarti apa-apa bagiku. Apakah Anda mengerti? Tuan Muda Ye. Aku salah tadi. Aku terlalu menyinggung. Aku minta maaf padamu. Ini salahku. Mohon bermurah hati. Dan lepaskan aku. Bisakah Anda mengembalikan porsi saham itu kepadaku? Kamu menyadari kesalahanmu sekarang. Terlambat. Saat Anda salah, Anda harus menanggung akibatnya. Takkan kubiarkan ini begitu saja. Tuan Ye. Aku mohon padamu. Sangat sulit bagiku untuk membeli 13% saham Huaxia Group ini. Jika Anda menghapus sahamku, aku benar-benar tidak akan punya jalan keluar. Jika kamu tahu ini akan terjadi, mengapa kamu bertindak seperti itu saat itu? Andalah yang memprovokasi kami terlebih dahulu. Hasil yang Anda dapatkan sangat layak Anda terima. Tuan Muda Guo, mengapa Anda memohon pada sampah ini? Apa yang Anda lakukan? Kita harus mencari anggota keluarga kita untuk menghadapinya. Apa yang kau tahu? Keluarga menghabiskan modal besar untuk berpartisipasi dan hanya memperoleh 13% saham Huaxia Jewelry Group. Hanya dengan satu panggilan telepon, dia berhasil mengakuisisi 8% dari saham Huaxia Jewelry Group. Dia jauh lebih kaya dariku. Jadi bagaimana jika dia kaya? Kita masih punya cara untuk membunuhmu. Kau bajingan, apa yang kau bicarakan? Jika bukan karenamu, bagaimana mungkin aku menyinggung Tuan Muda Ye? Anda benar-benar berani memukul saya. CLY. Si Alvan. Aku benar-benar tidak tahu bagaimana cara berterima kasih padamu. Anda bisa membalas saya dengan menyerahkan diri Anda. Kalau begitu malam ini, aku akan berpura-pura pulang bersamamu kalau begitu. Aku hanya bercanda denganmu. Kamu benar-benar menganggapnya serius. Jika Anda tidak ikut pulang bersamaku, maka aku akan pergi. Yi Xiaofan si buas ini. Hari ini. Permisi. Halo. Kamu sudah sampai, Kar. Masuklah, kami ada di bar. Mereka telah sampai. Ayo duduklah. Kali ini, aku mengundang kalian berdua ke sini. Adalah untuk menangani bajingan Ye Xiaofan itu. Aku ingin tahu, apakah kalian berdua tertarik? Ye Xiaofan memiliki kekayaan yang sangat besar dan menguasai seni bela diri. Dia tidak semudah itu untuk dihadapi. Aku punya rencana. Ye Xiaofan memprovokasi kita. Dia pasti ditakdirkan untuk mati. Bagus. Karena memang begitu keadaannya, maka kita akan bersatu melawan musuh bersama kita dan mengirim bajingan Ye Xiaofan itu langsung ke neraka. Bersulan. Biar ku beritahu. Kamu seharusnya melihatnya saat itu. Beberapa orang itu. Ye Xiaofan. Kebetulan The sekali. film was translated Membawa dua gadis and keluar larut malam, narrated by berbelanja. Amnesia. Tidakkah kamu takut kelelahan? Adapun kami saudara-saudara, kami bersimpati dengan kondisi fisik MU. Jadi kami memutuskan, malam ini, masing-masing dari kami akan membawa satu pergi untuk membantumu dan melayani mereka dengan baik. Ikutlah dengan kami. Pergilah. Kamu sedang mencari mati bukan? Saya tidak menyangka, kamu benar-benar berani menyerang. Ye Xiaofan, kau sudah mati. Kamu masih terlalu hijau untuk melawanku. Itu dia. Menyerang orang lain di jalanan. Kalian beberapa orang. Kalian sudah bekerja sama bukan?
Jadi kamu datang dengan persiapan. Tepat sekali. Kami bersaudara. Akan menghabisimu. Apel. Tidak bisa berkutik sekarang kan? Sisa hidupmu akan dihabiskan di penjara. Apakah menurutmu rencanamu bisa berhasil? Dengan adanya gubernur jenderal di sini. Mengapa kamu tidak segera menyerah? Seperti ini. Dan kamu, berperilakulah dengan jujur. Pergilah duduk di selmu. Dan bagaimana dengan wanita-wanitamu? Kami bersaudara. Akan membantumu menjaga mereka. Bagaimana dengan uangmu? Kami akan membantumu menghabiskannya. Kalian tidak akan berakhir baik. Ayo pergi. Kalian bajingan. Biarkan aku keluar. Anda dengan sengaja melanggar hukum. Ada apa dengan semua keributan ini? Diam. Satu kata lagi dan aku akan membungkam mulutmu. Paman Liu. Anak ini dia berani berkomplot melawanku. Beri dia pelajaran. Biarkan dia tahu kekuatanku. Jangan khawatir. Begitu mereka berada di sel penjaraku, tidak ada yang bisa melarikan diri. Sedangkan untuk kedua wanita ini, setelah aku membunuhnya, aku akan membawa mereka ke tempat tidur dan menyiksa mereka dengan baik. Buat mereka berlutut dan memohon ampun di hadapanku. Jangan khawatir. Aku akan menyimpan semuanya untukmu. Bocah, kau menyinggung orang yang tak seharusnya. Hidupmu sudah berakhir. Sampai akhir, Anda tidak pernah tahu siapa yang akan menjadi pemenang akhirnya. Aku bilang, akulah pemenang akhirnya. Kamu. Kau benar-benar bantu orang jahat. Kau pikir kau siapa? Beraninya kau bicara seperti itu padaku. Saya menyarankan Anda untuk lepaskan kami bertiga, atau Anda akan menyesal. Apakah kau mengancamku? Gadis ini, yang terlihat cukup manis itu. Bagaimana bisa kau melakukan sesuatu seperti menyinggung Tuan Muda Lu? Orang-orang yang menyinggung Tuan Muda Lu tidak pernah berakhir baik. Terutama wanita. Mereka pada akhirnya akan dipermalukan sampai mati. Aku memberitahumu. Bahkan jika aku mati, aku tidak akan membiarkan mereka berdua terluka. Kau pikir begitu kau di sini bersamaku, kau masih akan memiliki kebebasan? Anda sebagai direktur, dengan sengaja melanggar hukum. Ayah saya tidak akan mengampuni Anda. Ayahmu? Memangnya ayahmu itu siapa? Saya harap ketika ayah saya datang, Anda masih berani mengatakan itu. Lidah yang tajam. Penjaga. Tampar dia. Apakah kalian semua sudah mati? Ada orang di sana. Siapapun yang masih bernapas. Oke. Di seluruh kediaman gubernur, hanya kau yang tersisa. Yang masih bernapas. Ini adalah dewa perang. Aku melihatmu saat parade militer. Akhirnya ayah sampai di sini. Ayahmu adalah dewa perang Huaxia. Beraninya kau menindas putriku. Apakah kau sudah bosan hidup? Aku tidak. Aku tidak tahu ini adalah putrimu. Jika aku tahu, bahkan jika kau memberiku 10 nyali, aku tidak akan berani memprovokasinya. Bukan ini Lu Xiyuan. Aku. Dia menyeretku ke dalam masalah ini. Seorang gubernur kecil. Berani bertindak seperti tiran. Jika aku tidak membereskanmu, aku tidak akan layak mengenakan seragam ini. Kuncinya. Penjaga. Siapa? Bawa dia pergi. Pergi. Bawa dia pergi.
Ayah, Apakah kau baik-baik saja? saya baik-baik saja. Baiklah, mari kita pulang. Mari pergi. Kali ini, Tuan Muda Lu benar-benar berhasil melibatkan gubernur untuk menangani bajingan Ye Xiaofan itu. Langkah ini benar-benar brilian. Begitu dia masuk penjara, bajingan ini tidak akan pernah bangkit lagi. Dia tidak tahu batas kemampuannya sendiri, berani memprovokasi kita. Begitu dia masuk penjara, dia bisa melupakan keinginan untuk keluar. Kita bisa menghabiskan uangnya, bermain dengan wanita-wanitanya. Semuanya akan menjadi milik kita. Anak ini hanyalah orang kaya baru. Dia sama sekali tidak mengerti aturan elit kaya. Itulah sebabnya, penyingkirannya hanyalah masalah waktu. Mulai sekarang, 4 keluarga besar kita akan bergabung dan mencapai kejayaan bersama. Bersulang. Ye Xiaofan, bagaimana kau bisa ada di sini? Penjara kediaman gubernur hanya mengizinkan masuk bukan keluar. Bagaimana kau bisa keluar? Apakah kau melarikan diri? Bahkan gubernur pun tidak bisa menanganinya. Siapa dia sebenarnya? Bukankah dia baru saja ditangkap oleh militer? Paling buruk kita bayar jaminan. Bayar uang. Bayar uang apa? Kalian berempat, pastinya kalian masih belum tahu. Aset dari 4 keluarga kalian, semuanya telah saya akuisisi. Halo, ayah. Kau bajingan, kau sialan. Siapa sebenarnya yang Anda provokasi? Seluruh bisnis keluarga kami telah disita sepenuhnya. Saya tidak peduli di mana Anda berada. Segera kembali ke sini. The film was translated and narrated Anda benar-benar by tidak ragu Nvidia. untuk menghabiskan 20 triliun untuk menghadapi 4 keluarga besar kami. Siapa sebenarnya Anda? Siapa saya tidaklah penting. Yang penting adalah, kalian berempat, semuanya adalah penindas rakyat jelata, penghisap massa, dan saya, atas nama warga kota Ping'an, untuk menghukum kalian. Bukti kejahatanmu sudah dikirim ke kantor polisi. Kamu akan segera ditangkap. Tuan Muda Ye. Tolong ampuni kami, Tuan Muda Ye. Kami bersalah, Tuan Muda Ye. Tolong ampuni kami, Tuan Muda Ye. Kami salah. Ini adalah surat perintah penangkapan. Anda ditahan. Tuan Muda Ye. Lepaskan kami, Tuan Muda Ye. Lepaskan kami, Tuan Muda Ye. Pergi. Tuan Muda Ye. Pemandangan ini indah. Xiaofan, saya juga ingin menjadi orang terkaya di dunia. Tidak apa-apa. Kalau begitu mari kita sekarang pergi ke ES dan mengakuisisi Fleet Company itu. Bagaimana menurutmu? Bagus, bagus.